Hari ini kita akan lanjutkan ke IDS, Intrusion Detection System. Ya, simpelnya adalah sistem yang mendeteksi kalau terjadi sesuatu di jaringan. Ya, jadi kalau ada yang melakukan sesuatu di komputermu ke komputermu gitu ya, nanti IDS ini bisa ngasih peringatan. Ya, intrusion berarti penyusup, detection yang mendeteksi, ya udah sistem gitu ya. Jadi dia bisa mendeteksi lalu ngasih peringatan, ya alert, ya. Jadi ketika ada aktivitas tertentu yang ditemukan. Nah, tapi terkadang ya IDS ini sering salah detek, ya. Jadi walaupun fungsinya udah bagus, sudah canggih, dia masih sering salah detek. Makanya si organisasi perlu nyeting produk IDS-nya ketika pertama kali diinstal. Ya, jadi kita sekarang akan belajar ini yang seperti apa namanya IDS, nyetingnya gimana, lalu menjadi penyusupnya gimana sampai berhasil dideteksi. Ya, kira-kira kayak gitu. Bedanya dengan firewall ya, firewall itu nggak ngasih sinyal. Jadi yang kemarin kita pelajari, firewallnya langsung ngeblok aja tanpa ada pemberitahuan. Ya kan gitu ya. Jadi ketika kita aktifkan firewallnya, situsnya otomatis nggak bisa diakses, nggak ada pemberitahuan. Ya, jadi nggak ada pemberitahuan ke sisi yang punya firewall. Jadi langsung diblok aja. Ya, langsung bekerja. Tapi kalau IDS akan ngasih tahu kita. IDS akan ngasih tahu si pemilik, si pengguna bahwa ada penyusup, ada sesuatu. Ya, itu bedanya. Jadi dia akan ngasih tahu. Kalau firewall tidak ngasih tahu. Jadi dia langsung kerja aja. Ya. Nah, yang kita akan pakai perangkat lunak yang namanya Snort. Ya, memang ikonnya babi, bukan berarti nggak halal gitu ya. Nah, kalau kalian buka websitenya Snort, memang itulah ikonnya dia gitu ya. Kenapa kita pakai Snort? Open source, gratis. Ya, jadi nggak perlu bayar kan gitu ya. Jadi sama saya pokoknya aplikasinya yang gratis-gratis saja. Karena nggak mampu beli. Ya, Snort ini free, powerful juga ya. Open source, bisa kita oprek-oprek untuk belajar bikin yang namanya intrusion detection system. Ya, nah persiapannya kayak gini. Jadi untuk belajar kita mainnya virtual aja. Ya, jadi tidak pakai mesin beneran, tapi nanti secara setting kita akan tetap sama dengan mesin benerannya. Makanya kemarin saya minta Korti untuk nginfo ke teman-teman biar nginstal Ubuntu dulu. Jadi biar bisa langsung mengikuti. Ya, kayak gitu kira-kira. Jadi kita butuh dua mesin, ya. Kalau kalian sudah nginstal Ubuntu, teman-teman sudah install Ubuntu, berarti sudah ada dua mesin, satu Ubuntunya, satu sistem operasi yang terinstall VirtualBox itu. Ya, sebagian besar Windows kan gitu ya. Jadi sudah punya dua mesin itu maksudnya. Ya, yang mesin virtualnya terinstall Snort. Jadi Ubuntunya terinstall Snort. Bagi yang belum terinstall Snort, bisa diinstal dulu di Ubuntunya. Caranya gampang, sudo apt install Snort. Ya, ini udah settingnya. Jadi cara nginstalnya, ya sudo apt install Snort, gitu doang. Jadi silakan dicoba bagi yang belum install, konekin internet dulu. Ya, sudo apt install Snort. Tahu kan cara konekin internet di VirtualBox? Tahu lah yang. Loh. Apa yang terjadi? Nah, ini. Snortnya akan nanyain interface jaringan yang digunakan. Ya, jadi dia akan nyarain interface-nya yang mana. Kamu cek dengan ifconfig, lalu lihat yang dapat IP namanya apa. Ya, saya contohin. Ini Ubuntu saya. Ifconfig. Ya. Nah, kalau di saya ifconfig, tak matiin lampu ya. Nah, itu saya zoom in. Ya. Nah, kalau di saya, ketika ketik ifconfig yang dapat IP, ini IP-nya, ya dia adalah ENP0S3. Jadi yang kamu input di situ ENP0S3. Ini beda-beda tergantung perangkat laptopnya. Ada yang akan keluar WLAN 0, ada yang keluar ETH 0, macam-macam. Kalau saya keluarnya ENP0S3.
Ya, di terminalnya ketik if config. Ya, jadi di terminalnya ketik if config, maka akan ada IP yang ini, ya inet gitu ya, inet. Nah itu IP Ubuntu-nya, lalu input enp 0s3. Kalau saya enp 0s3, kalau kamu silakan sesuaikan. Jangan sampai salah, karena kalau salah susah balikinnya. Susah nyetingnya. Udah, diketik aja. Nah, berikutnya dia akan nanyain range IP address. Ya, dia akan nanyain range IP address. IP-nya karena kita lagi belajar di jaringan privat, ya. Karena kita sedang belajar di jaringan privat, maka kita input semua kemungkinan IP privat. IP privat itu yang ini. 10.000 sampai 10.255, 172.16.00 sampai 172.31.255 segala macam. Ini IP privat, ya. Nah, sekarang untuk belajar kita inputnya yang ini. Jadi 10.000/8, 172.16.00/16, 192.168.00/16. Nggak ada spasi. Jadi itu yang diinput. Ketika dia nanyain IP, jadi snort-nya akan nanya 2 kali. Dia nanyain interface, lalu dia nanyain scope IP. Ya, karena kita sekarang belajarnya di jaringan privat, kita input IP privat. Yang ini yang diinput ketika dia nanyain IP address. Jadi sudah tahu kenapa kita nginput enp 0s3 ya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi ketika nanya kita ngeceknya kemana, ketika nanya IP kita ngeceknya kemana. Ya, alasan dibalik itu kenapa kita ngetik yang ini, kenapa kita ngetik yang ini. Ya. Ini adalah interface. Interface itu perangkat yang dapat IP di laptop gitu ya. Lalu yang ini adalah IP privat. Ya, IP privat. IP privat itu yang ini. Jadi ini kelas A-nya, ini kelas B-nya, ini kelas C-nya. Jadi kita input semua. Sekarang kita akan nyoba ya bikin IDS yang bisa detect ping. Jadi kalau ada komputer yang ngeping ke Ubuntu-mu, IDS-nya akan ngomong, ada ping nih bos gitu ya. Jadi kita akan bikin IDS yang kalau ada ping ke Ubuntu. Yang kedua kalau ada yang telnet. Ya, yang kedua adalah kalau ada yang telnet. Nah, sebelumnya pastikan Ubuntu dan Windows-mu punya IP yang berbeda. Itu settingnya ada di network bridge. Itu settingnya ada di network lalu di bridge. Kalau ada yang masih NAT diganti dulu. Kalau ada yang masih NAT di shutdown dulu Ubuntu-nya ganti. Harus shutdown dulu. Di Ubuntu ketiknya if config, kalau di Windows IP config. Ya. Setting network bridge adapter biar dapat IP beda ya. Di Ubuntu if config, kalau di Windows IP config. Ya, pastikan berbeda tapi satu jaringan. Goalnya adalah deteksi ping, lagi satu adalah deteksi telnet. Kalau waktunya cukup ya. Kalau enggak kita coba yang ping aja. Yang paling simple ya, paling simple. Nah, sebelumnya ya snort itu punya rules. Snort itu punya rules itu aturan. Ya, aturan itu maksudnya gini. Kita bisa bikin aturan kalau ada yang ping dia ngapain. Kalau ada yang telnet dia ngapain. Ya, kalau ada yang buka apa dia ngapain gitu ya. Nah, itu filenya ada di etc snort rules. Ya, kamu bisa jalan-jalan dulu ke sini biar tahu yang mana makhluknya. Ya, buka di Explorer, namanya di Ubuntu itu Nautilus. Ya, bukanya yang ini, Explorernya dia. Ini ya, Explorernya. Lalu kamu masuk ke other location, cari komputer, lalu etc snort rules. etc snort rules ya. Nah, ini. Jadi masuknya ke other location, komputer, lalu etc snort rules. Ini kalau di Windows kayak drive C, kayak drive C-nya. Drive C-nya Ubuntu ini. Ya. Ulangi, masuk ke other location, komputer, lalu etc snort rules. Kalau sudah install snort. Kalau nggak install snort itu tidak ada. Nah, di sini banyak sekali rules yang sudah disediakan ya. Attack response rules, backdoor rules segala macam, DDoS rules ya, DNS rules segala macam ya. Jadi catatannya tuh semua ada di sini ya, biar tahu dulu. Nah, kita akan untuk belajar kita akan main dengan ping
ya, kita akan main dengan ping, ya. Ping itu protokolnya namanya ICMP. Jadi yang kamu ketahui dengan ping itu sebenarnya adalah protokol ICMP, Internet Control Message Protocol. Ya, jadi ping itu namanya ICMP sebenarnya. Ya, kalau website kan HTTP. Ya, yang kayak gitu. Kalau ping itu ICMP. Kalau kamu back ke folder snort, ya, kalau kamu back ke folder snort, nah ini saya zoom dikit, ya, kamu akan melihat file snort.config maksudnya. Kelihatan? Nemu ya? Jadi ceritanya gini, ya. File snort.config ini, ya, dia merupakan rekap dari semua rules yang ada di sini. Ya, jadi ini nih kayak buku kuningnya, yellow page-nya, daftar isinya. Ya, kayak gitu. Ya, jangan di-delete ya. Kalau laptopnya laptop teman boleh lah di-delete ya. Ya, nah, tapi kita tidak bisa open dengan cara kayak gini. Nah, nggak bisa. Ya, jadi open nggak bisa. Kita harus mainan administrator, alias mainan pakai sudo. Ya, jadi untuk mengakses dia. Itu caranya adalah, sebentar, mana terminalnya? Nah, ini clear dulu. Ya, sudo gedit /etc/snort/snort-config. Gitu. Bentar. Masukin password, maka akan muncul file yang tadi. Gedit /etc/snort/snort-config. Ya, jadi saya jelasin dikit. Sudo ini adalah perintah administrator, jadi kayak klik kanan run as admin gitu maksudnya kalau di Windows. Ya. Gedit ini nama aplikasi. Aplikasi Notepad ini namanya Gedit. Ini. Notepad ini namanya Gedit. Ya. Lalu Gedit kita minta untuk ngedit etc/snort/snort-config dengan hak akses administrator, gitu doang ya, gitu doang, nggak serem. Ya, jadi aplikasi Gedit kita minta untuk ngedit file ini, nah dengan hak akses administrator, gitu doang maksudnya. Lalu silakan, karena kita akan bikin ping, ya, kita akan bikin IDS-nya untuk deteksi ping. Sehingga pingnya akan kita custom, ya. Lalu sebelum buat yang custom kita harus disable dulu bawaannya snort. Di snort itu dia sudah punya catatan untuk ICMP, kita akan disable dulu. Ya, kita akan disable dulu, nggak pakai yang bawaan, kita nanti bikin sendiri. Kita harus Ctrl F, lalu ketik ICMP, ya, lalu kamu ketemu baris yang ini, include rule path. Ya, include rule path. Ada dua, itu adalah ICMP rules dan ICMP info rules. Keduanya disable dulu dengan cara nambahin pagar di paling kiri. Jadi keduanya dikasih pagar dulu. Ya, jadi Ctrl F ICMP, cari dua baris ini, include rule path, lalu kasih pagar paling kiri di save. Ctrl S atau klik save-nya. Udah di minimize saja, ya, nggak usah di close, di minimize saja, ya. Sudah di langkah yang ini, di disable rules ICMP bawaan snort. Nah, yang ini yang tadi, oh ternyata saya punya gambarnya ya. Ya, jadi yang ini dikasih pagar, ya, dikasih pagar. Lalu berikutnya kita akan bikin aturan baru. Tadi kita disable ICMP-nya, sekarang kita bikin aturan baru. Nah, untuk bikin aturan baru, kita edit file local rules. Ya, local rules. Caranya sama. Jadi sudo gedit etc snort local rules, sulit banget bilangnya. Saya biasanya new tab aja, ya. Jadi saya biarin yang ini, saya bikin tab baru. Nah, jadi saya bikinnya tab baru, sudo gedit /etc/snort/local rules. Yang ini. Jadi saya new tab terminalnya, saya bikin terus saya edit local rules. Ya, nah, saya kenalkan kamu dengan penulisan rules di snort. Ya, jadi formatnya kayak gini. Action protocol address port, direction address port, rule option. Ini template-nya. Jadi kalau kita mau bikin rules, kita harus ngikutin template ini. Ya, rules itu maksudnya yang di local rules itu. Jadi kalau kita mau ngetik sesuatu di situ, ini formatnya. Ya. Yang pertama ada action, ya. Action ini dua pilihan, log atau alert.
Log ini dia akan bikin file kalau ada ping, alert ini dia akan ngomong kalau ada ping. Ya. Jadi dia akan bikin file, nanti kita bisa analisis belakangan, atau kita bikin alert, dia langsung ngomong saat itu juga. Ya. Lalu ada protokol ini bisa diisi dengan TCP, UDP, atau ICMP. Karena kita pakai ping, kita akan deteksi ping, kita berarti ngisinya ICMP. Ya. Address ini alamat IP, ya. Address yang ini adalah alamat IP. Port ini layanan yang akan dideteksi, ya. Jadi address ini alamat IP, port ini layanan. Direction ini tanda panah, ya, bisa panah ke sini, bisa panah ke sini, atau bolak-balik. Maksudnya adalah apakah dari address yang ini ke sini atau dari address ini ke sini. Gitu maksudnya. Jadi kita akan bikin rules-nya untuk address ini yang ke sini, apa address ini yang ke sini. Yang ini ngeping ke sini atau yang ini ngeping ke sini yang mau dideteksi. Maksudnya gitu. Kita kan punya 2 IP. Ya, kita mau bikin yang deteksi itu IP yang masuk, apa IP yang keluar atau gimana. Itu maksudnya. Atau bolak-balik. IP ke sini dideteksi, ping ke sini juga dideteksi. Sorry, ping maksudnya. Ya. IP ini ngeping ke sini dideteksi atau IP ini ngeping ke sini juga dideteksi. Itu panahnya. Panah ke sini atau bolak-balik. Ya. Lalu ada rule option. Rule option ini yang dilakukan jika ini terpenuhi. Jadi kalau ada ini ngeping ke sini, snort-nya harus ngapain? Ya. Atau kalau IP ini ngeping ke sini, snort-nya harus ngapain? Biasanya pakai message. Message itu adalah MSG. Bukan micin ya. MSG ini message, nanti kita bisa bikin ada ping nih bos gitu ya. Kita bisa bikin kayak gitu. Ya. Ini format rules-nya. Ya, ini format rules sehingga ya yang kita ingin coba sekarang adalah ping, ya, paling mudah untuk belajar sehingga rules-nya akan menjadi seperti ini. Bentar, saya gedein. Nah, sebelumnya ping itu ada 2 paket. Ya. Komputernya misalnya gini, Ubuntu-nya menerima ping, lalu Ubuntu-nya merespon ping itu yang terjadi kalau orang ngeping. Ya, Windows ngeping ke Ubuntu, maka Ubuntu akan menerima ping, lalu Ubuntu akan merespon ping itu. Ya, kita harus menulis keduanya. Nah, keduanya dibedakan hanya dengan 1 angka, yaitu iType. Jadi yang ngirim ping iType-nya 8, yang merespon ping iType-nya 0. Itu aja bedanya. Jadi sesuai dengan format tadi, ya, maka kita akan pakai alert ICMP, ya, IP-nya dari berapa aja, ya, IP-nya bebas, layanannya juga bebas, ya, bisa bolak-balik, ya, bisa bolak-balik. Nah, ini adalah IP Ubuntu-nya. Ini adalah IP Ubuntu-nya. Kalau saya sekarang IP-nya adalah, sebentar, mau nggak mau nih saya menyesuaikan lagi. IP Ubuntu saya 771112. Berarti saya harus ganti rule saya. Nah, jadi di local rules kamu bisa bikin yang ini. Ya. Alert ICMP any ya, bolak-balik. Lalu IP-nya adalah IP Ubuntu, saya contohin IP Ubuntu laptop saya sekarang. Ya, lalu layanannya tulis any aja. Nah, lalu berikutnya message. Message-nya ada yang kirim ping untuk iType 8, ya, komputer merespon ping untuk iType 0. Jadi mendeteksi ping ini aturannya. Lalu di sini ada ID. Ya, SID ini bukan support manage that. Ya. SID ini adalah nomor urutan rules-nya. Jadi rules ini dia punya indeks di snort. Ya, jadi dia punya nomor urut. Nah, snort itu nanti dia punya banyak sekali rules, sehingga kalau rules-nya kita tambahin, amannya kita pakai nomor di atas 1 juta. Ya, jadi kita bikin rules ini nomor 1.000.001, ini rules nomor 1.000.002. Jadi biar nggak numpuk rules yang sudah ada. Tadi kan rules-nya ada banyak banget tuh. Dan kita hanya disable 2 ICMP. Ya. Jadi kita tidak menghapus semua rules-nya, kita hapus 2, kita bikin 2. Ya.
Sehingga SID-nya akan menjadi 1.100.000, 1.200.000. Nanti kalau kamu punya tambahan lagi, bikinnya 1.300.000, 1.400.000 dan seterusnya. Ya, jadi ini bisa disalin dulu. Ya, jadi ketiknya di local rules tadi, kan sudah sudo gedit ya. Sudo gedit yang ini, ya muncul local rules. Yang ini diketik aja, polosan. Ya, alert, ICMP, dan seterusnya. Ini filenya, sudah saya gedein. Berikutnya saya jelasin, iCode dan iType ini datangnya dari mana? Ya, iCode dan iType ini datangnya kalau kamu nanti aktifkan Wireshark, lalu kamu ngeping komputer, ini bisa kamu cari angkanya di Wireshark. Ya, jadi paket ping itu sudah paten, udah nggak berubah-berubah. Kalau kamu tangkap ping di Wireshark, kamu akan dapat iCode dan iType. Ya, begitu pula nanti layanan-layanan yang lain. Ya, jadi cara nangkepnya adalah dengan menangkap asli paket itu ya lewat aplikasi Wireshark. Cuma kita nggak lakukan sekarang. Ya, kita bypass itu. Semuanya sudah edit local rules. Ya. Nah, penjelasannya ada di sini. Ya, jadi ping itu aktivitas dua arah, ya echo dan echo reply. Sebenarnya echo dan echo reply. Ya, echo tersebut dibedakan dengan iType 0 dan 8. Ya. SID itu penomoran rules. Sebelumnya Snort punya banyak rules aktif, kita hanya disable 2. Ya, sehingga yang kita tambahkan perlu beri urut nomor baru, amannya setelah nomor 1 juta. Ya. Lalu keduanya udah di-save, ya. Nah, karena kita punya rules baru, otomatis Snort-nya harus kita restart. Ya. Cara restart Snort itu agak sadis. Kita harus membunuh dia. Caranya teman-teman masuk dulu ke mode admin, sudo su. Ya, nanti berubah nih andika@ubuntu ini akan ganti jadi root@ubuntu. Ya, dicoba dulu, sudah, sudo su. Sudah? Ya, pastikan notepad tadi udah ke-save keduanya. Yang local rules dan snort config udah ke-save. Ya, pastikan dulu udah ke-save. Sudah ya? Lalu kill all snort. Udah, ulangi sampai muncul ini, no process found. Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Ya, jadi diulangi sampai muncul no process found. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Udah ya? Sudah, nih baru mantap nih. Ya. Lalu menjalankannya, ya, tadi udah kita bunuh, sekarang kita jalanin lagi. Jalaninya dengan terminal. Itu saya kalau nggak salah udah simpen. Nah ini. Jadi kita jalaninnya dengan snort minc bla bla bla, saya jelasin, ya. Snort ini untuk untuk jalanin snort ya. Minc ini maksudnya file config-mu ada di sini. Ya, kita ngasih tahu dia file config-mu ada yang ini. Kamu pakai file config yang ini, yang udah kita modif tadi. Ya. Lalu ada min-l, ini artinya kamu bikin log di sini. Di /var/log/snort. Kamu bikin log di sini. Ya. Jadi snort itu jalan dengan config yang ini, dia nulis log di sini. Ya. Lalu mink itu adalah mode, ya, mode nanti snort-nya akan berjalan pada mode ASCII. Maksudnya ASCII itu adalah biar bisa kita baca. Karena kalau tidak ASCII, dia akan bekerja pada mode biner, yaitu adalah 0 dan 1. Nanti dia kerjanya bahasa robot. Jadi snort-nya harus kita kasih tahu, kamu tuh kerjanya ASCII. Ya, tampilin abjad. Yang terakhir adalah min-d. Min-d ini nanti dia berjalan sebagai proses. Jadi bisa kita hentikan kapan saja dengan mudah. Ya, contohnya saya enter. Nah, udah. Ya. Jadi kalau dijalankan, dia akan menjadi proses. Proses itu kalau di Ubuntu, kalau di Linux namanya daemon. Ya, min-d itu daemon yang ini. Jadi dia menjadi proses. Berikutnya,
ya. Nanti file alert itu dia akan berupa file. Ya, jadi peringatan itu akan berupa file sehingga kita harus memantau file itu untuk lihat pesannya. Ya. Silakan buka tab baru, terminal baru. Ya, ini kita biarin aja dulu mode sudosu, kita buka terminal baru. Di terminal itu kita pindah ke varlog snort. Ya, ini untuk masuk directory. Ya, jadi untuk masuk ke folder varlog snort. Nah, kita cek dulu udah ada file alert apa belum sebelumnya. Nah, ternyata sudah ada. Ya. Jadi udah ada file alert. Nah, file alert ini harus kita hapus karena kita akan bikin alert yang baru. Caranya tinggal sudo rm alert. rs lagi. Hilang alertnya. Ya. Jadi cek filenya dengan ls itu menampilkan semua file di folder itu. Ya, nanti dihapus dulu sudo rm alert. Ya, lalu ketik ls lagi, file alertnya hilang. Ya. Hapus dulu file alertnya. Udah semua? Kalau sudah, kita akan pantau file alert yang baru nanti, ya. Nah, itu pantaunya pakai yang namanya watch. Watch itu yang ini. Nah, ini. Min n 2 tail varlog snort alert. Jadi kita akan pantau terus file alertnya. N2 ini maksudnya adalah nanti setiap 2 detik dia akan membuka atau memantau file alert itu, gitu ya. Jadi setiap 2 detik dia akan memantau atau membuka file alertnya. Ada kesalahan dikit miss ya. Jadi saya ulang, kill all dulu, kill all snort, kill all snort, kill all snort. Terus, ini belum tak stop ya. Kok banyak ya? Nah, udah, ternyata emang banyak ya. Terus watch-nya harus di sini. Jadi jalanin ulang snortnya yang ini. Jalanin ulang snortnya. Nah, udah jalan, watch-nya di sini. Watch-nya di sudosu. Atau saya gini aja, sudo watch min n2 tail /var /log /snort /alert. Udah, saya coba ping berapa tadi IP-nya, 177.112. Clear, ping 192.168.77.112. Udah bisa ngeping, lalu nah ini komputer merespon ping. Ya, jadi berapapun pingnya, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dia ngikutin yang tadi, sebentar. Jadi kalau saya stop pingnya, contoh ya, saya stop pingnya di 21, ya, saya stop pingnya di ECMP second 21, maka di sini juga akan ECMP sequence 21. Jadi kapan pingnya berhenti, snotnya berhenti juga. Kalau kita ping lagi, dia akan respon lagi. Ya. Jadi itu contoh super sederhana ya. Iya. Berarti kalau saya ping lagi, nah ini ya 2, 4, 6. Nah, jadi ini komputer merespon ping. Ya. Jadi dia jalan terus nih sekuensnya. Sebanyak ping yang masuk. Ya, sebanyak ping yang masuk. Nah, ini maksudnya yang tadi ada di PPT. Jadi ya dia komputer lainnya ngeping berapa kali, snortnya akan merespon atau mencatat, melaporkan hal yang sama. Ini bedanya dia dengan firewall. Ya. Jadi kalau firewall akan memblok, akan membuang, ya intinya langsung kerja aja tanpa laporan. Kalau IDS dia akan melaporkan. Contoh paling simpel detect ping. Ya, contoh paling simpel detect ping. Nanti ini bisa dimodif, kembangkan luar biasa. Misalnya kamu bisa bikin spesifik. Komputer ini kalau mengakses situs judi, ngelapor ke saya. Ya, IDS. Ya, jadi bisa sampai hal seperti itu. Karena kita mainan di rules, ya rules itu IP ya spesifik sekali. Kita mau IP komputer yang mana? Ya, lalu layanannya apa? Ya, itu yang bisa diatur sama dia. Nah, berikutnya ini ada contoh telnet juga yang
karena waktunya kurang kita ndak sampai sini ya, tapi intinya sama aja. Nanti ada laporan, ada telnet ke mesin, mana dia ini ada telnet, ada yang telnet ke mesin, jadi kita bisa bikin notif-notif kayak gitu.